warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izin dan nikmatnya lah kita semua masih bisa mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan penghambaan kita mendapatkan ridho Allah, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada kekasih agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasanya lah kita semua bisa memiliki akhlak yang mulia dan bisa mengabdi kepada Allah atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa bersama-sama dengan beliau di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Mimbar Islam pada hari ini akan menyampaikan tentang materi mendidik anak ala Imam Ghazali dan Ali bin Abi Thalib. Sebagai orang tua, perlu kiranya kita memadukan metode parenting kekinian dengan ajaran Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali, ada 16 materi mengenai anjuran dan juga cara mendidik anak, akan tetapi akan kami sederhanakan dan kami kombinasikan dengan parenting di zaman modern saat ini. Ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang cukup fenomenal mengenai pendidikan anak. Dawuh beliau, "Allimu auladakum fa innahum saya'ishu fi zamanihim ghaira zamanikum fa innahum khalaqa li zamanihim wa nahnu khalaqna li zamanina." Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zaman. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Dalam ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa dalam Islam diajarkan untuk mendidik anak sesuai dengan kondisi zaman, karena ilmu bersifat dinamis dan selalu berkembang, sehingga metode pengajarannya pun harus menyesuaikan dengan kondisi yang akan dihadapi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Ali bin Abi Thalib membagi 3 tahapan dalam mendidik anak, agar metode pengajaran yang digunakan orang tua sesuai dengan perkembangan dan porsi. Tahapan pertama, ketika anak usia 0 sampai 7 tahun. Bagaimana cara memperlakukan mereka? Perlakukanlah anak seperti raja. Pada tahapan ini, anak baru bisa belajar dengan melihat sikap orang tuanya. Jika orang tua memberikan kasih sayang dan memperlakukannya dengan lembut, maka kelak mereka akan tumbuh menjadi orang yang lembut dan penyayang juga. Cara terbaik untuk mendidik anak pada tahap ini menurut Ali bin Abi Thalib adalah dengan melayaninya dengan sepenuh hati dan tulus. Karena banyak hal kecil yang kita lakukan setiap hari akan berdampak sangat baik bagi perkembangan dan perilaku anak. Oleh karena itu, pada tahap ini orang tua dianjurkan untuk memperlakukan anak seperti raja. Namun orang tua juga harus bisa untuk tidak memanjakan anak dan tetap tegas pada hal-hal tertentu. Tahapan kedua, ketika anak berada pada usia 8 sampai 14 tahun, kenalkan dan ajari anak untuk bertanggung jawab. Pada tahapan ini, anak sudah saatnya untuk memahami hak dan kewajibannya, baik mengenai akidah, hukum, dan sesuatu yang dilarang dan diperbolehkan, seperti mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga pergaulan dengan lawan jenis, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, orang tua sudah harus memulai untuk menerapkan sikap disiplin pada anak. Hal ini dianggap penting karena anak sudah mulai mengerti tanggung jawab dan konsekuensi yang akan mereka dapatkan ketika melakukan sesuatu. Tahapan ketiga, ketika anak sampai pada usia 15 sampai 21 tahun, perlakukan anak sebagai sahabat.
Pada tahap ini, anak secara umum sudah memasuki akil balik. Orang tua harus mampu memposisikan diri sebagai sahabat, juga teladan yang baik secara bersamaan. Selain itu, orang tua juga harus membangun kesadaran anak bahwa mereka sudah memasuki usia akil balik. Pada masa ini, selain mengalami perubahan fisik, anak juga mengalami perubahan mental, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan yang memungkinkan timbulnya masalah yang harus mereka hadapi. Orang tua harus mampu memposisikan diri sebagai sahabat agar anak mau terbuka dan bercerita. Orang tua juga bertugas untuk mengawasi anak tanpa disertai sikap yang otoriter, agar anak tidak merasa terkekang serta mendoakan untuk kebaikan dan keselamatan anaknya. Dengan begitu, anak akan merasa disayangi, dihargai, dan akan tumbuh rasa percaya diri menjadi pribadi yang kuat, sehingga mereka senantiasa mampu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Selanjutnya, orang tua sudah harus mempercayakan tanggung jawab yang lebih berat kepada anak. Hal ini penting agar kelak anak akan menjadi pribadi yang cekatan, bertanggung jawab, mandiri, dan dapat diandalkan. Selain itu, hal yang penting lainnya adalah membekali anak dengan keahlian yang akan mereka butuhkan kelak ketika mereka sudah terjun ke masyarakat. 3 prinsip tahapan mendidik anak yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib ini bisa menjadi panduan bagi orang tua dalam membimbing anak, sehingga hubungan antara anak dan orang tua bisa berjalan harmonis seiring dengan perkembangan zaman. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan beberapa nasihatnya terkait cara mendidik anak. Yang pertama, membiasakan atau mentarbiyah anak untuk istiqomah melakukan aktivitas yang baik, melarang kebiasaan buruk, serta mengatur jadwal anak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Amrin wakil Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim, rawahu Muslim. Dari Abu Amr ada yang menyebut pula Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Salah satu bentuk pembiasaan yang perlu diajarkan kepada anak seperti mengatur jadwal tidur dan makan. Anak membutuhkan peta yang disediakan oleh orang tuanya supaya anak terbiasa dan istiqomah melakukan hal-hal yang baik. Karena ketika mengantuk, anak belum mengerti waktu tidur. Kemudian pula ketika anak mulai merasa lapar, mengkonsumsikannya belum bisa. Sehingga kita ini yang harus membacanya, yaitu dengan mengatur jadwalnya, dengan memahami polanya, serta mendisiplinkan dia secara perlahan. Beginilah mungkin gambaran istiqomah menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, mendidik akhlak serta karakter anak supaya menjadi pribadi yang baik. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, sejak dini mendidik anak dengan akhlak. Pendidikan akhlak sejak dini sangat penting kepada anak, seperti menanamkan kejujuran, bertutur kata yang baik, memiliki sopan santun, serta memiliki kasih sayang. Selain itu, anak mestinya dikenalkan dan didekatkan kepada orang-orang soleh, serta memberinya lingkungan dan teman-teman yang baik. Hal ini penting sekali karena kehidupan berteman itu seperti halnya keluarga kedua bagi si anak. Maka memang harus kita kondisikan bahwa ia akan bersama dengan teman-teman yang baik yang akan membawa pengaruh baik pula kepadanya. Yang ketiga, orang tua hendaknya memberi makanan yang halal dan bergizi. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Di dalam ayat ini jelas sekali bahwa makanan akan mempengaruhi terhadap karakter anak. Misalnya ketika diberi makanan haram, anak akan sulit untuk diatur dan diarahkan. Begitu pula sebaliknya, jika anak diberi makanan yang halal dan bergizi, yakni halalan thayyibah, akan membentuk karakter anak yang baik dan cerdas, baik cerdas emosional, intelektual, dan spiritual. Yang keempat, hendaknya orang tua mendahulukan tarbiyah dan ta'dib, mendidik karakter serta akhlaknya dibanding taklim atau pendidikan intelektualnya, karena pendidikan intelektual itu bisa dikejar, namun pendidikan karakter dan pendidikan akhlak jika sudah terlanjur buruk akan sulit dibenahi. Orang tua diharapkan tidak terlalu menekan kepada anak, tapi juga tidak membiarkannya. Hal ini bertujuan supaya anak bisa mengkontrol dengan baik, seperti halnya telur. Jika dibiarkan akan menggelinding tanpa arah, dan jika ditekan akan pecah. Maka telur tersebut perlu diarahkan atau ditempatkan pada wadahnya. Yang kelima, dalam mengingatkan anak hendaknya orang tua bertutur kata yang baik dan tidak terlalu keras atau tidak terlalu menekan, karena mencegah kemungkaran dengan cara yang kasar atau keras akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sering menghardik anak atau mengomeli anak, karena semakin sering dimarahi akan membuat anak meremehkan teguran dan juga ringan melakukan keburukan. Jadi memang segala sesuatunya itu harus terukur, seperti halnya obat. Menganalogikan teguran seperti obat antibiotik. Jika diberikan terlalu sering akan menciptakan resistensi yang membuat antibiotik tersebut tidak berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan teguran, jika terus diberikan akan membuat anak mengabaikan orang tuanya. Jangan memberikan tantangan yang terlalu berat, tapi juga jangan tidak memberikan tantangan sehingga dia tidak memiliki motivasi. Jadi mendidik ini perlu keseimbangan. Yang keenam, orang tua diharapkan tidak melarang anaknya untuk bermain dan dituntut hanya belajar saja. Sebab hal itu justru akan menghilangkan minat anak terhadap pembelajaran. Selama anak dilarang bermain, selama itu pula anak akan mencari cara lari dari pembelajaran tersebut, karena dianggap sebagai problem. Belajar itu sulit, belajar itu menekan, belajar itu tidak enak, yang akhirnya dia itu tidak mau belajar lagi. Ini akibat dari terlalu menekan dan juga tidak memberikan kesempatan bermain. Imam Al-Ghazali juga menyarankan ketika sudah selesai belajar, anak diberikan permainan yang bisa menghibur, tetapi tidak membuatnya lelah dengan permainan tersebut. Misalnya diberikan sesuatu yang disenangi untuk dijadikan hiburan setelah dia belajar. Yang ketujuh, ketika sudah tamyiz atau di usia 7 tahun, anak harus diajarkan melaksanakan kewajiban, misalnya berwudu, sholat, puasa, dan melaksanakan hal-hal yang baik. Kita mengajarinya secara pelan-pelan, supaya anak terbiasa melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tip membangun kebiasaan bagi anak untuk memiliki karakter yang baik pada diri anak mesti dibangun dari kebiasaan yang baik. Ada beberapa tip membangun kebiasaan anak supaya mereka memiliki keistiqomahan dan pembiasaan yang baik. Yang pertama, dengan memperlihatkan dan mencontohkan hal-hal baik di depan anak. Ini harus dilakukan langsung oleh orang tua. Misalnya, kita ingin anak kita ini suka membaca Al-Quran, maka kita harus membacanya di depan anak tersebut, supaya anak ini sering melihat, supaya Al-Quran itu menjadi familiar terhadapnya. Yang kedua, membuat hal baik menjadi menarik. Misalnya melaksanakan sholat bersama dengan orang tua atau saudara yang lain. Ini akan membuat si anak merasa bahwa ibadah ini seru dan nyata. Seru, senang, dan mengasihkan. Berarti ingin melakukannya lagi karena menarik. Tip yang ketiga, memberikan tarbiyah atau pendidikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak. Jika anak dituntut banyak hal, justru akan membuat anak tersebut kehilangan motivasi belajar. Bisa membaca Iqra saja atau Fatihah saja, ya kita sebagai orang tua harus menerima karena sudah disesuaikan dengan kemampuan anak. Jangan terlalu menuntutnya untuk membaca 1 juz ataupun 2 juz Al-Quran. Itu kurang bijaksana dan justru anak akan kehilangan motivasi. Maka perlahan-lahanlah di dalam mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik. Tip yang keempat,
Sering memberikan apresiasi kepada anak ketika sudah berhasil memecahkan tantangan atau permasalahannya. Hal demikian bisa merasa puas dan memompa motivasi untuk melakukan hal lebih banyak lagi. Misalnya dia berhasil khotam juz amma, maka kita perlu memberikan apresiasi sebagai bentuk bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang berharga dan anak ini merasa puas. Yang perlu digarisbawahi dari semua apa yang saya sampaikan, baik itu pendapat Imam Al-Ghazali ataupun pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam mendidik anak, adalah yang utama adalah akhlak. Karena akhlak beresensi dan berlandaskan kasih sayang, tidak hanya berlandaskan ambisi ingin mencetak anak menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tua, karena anak adalah manusia yang punya kehendak dan kemampuan berpikir. Yang kita perlu lakukan sebagai orang tua adalah menggiring kemampuan tersebut supaya tidak salah jalan, supaya anak ini tetap dalam koridor syariat yang benar. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengantarkan, mendampingi putra-putri kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, sehingga menjadi qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Demikian mimbar Islam pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yarhamuna birrahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.